Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amal dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UNS Jati, Bandung. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hasbiullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan laboratorium Pendidikan Agama Islam. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai tata cara menyucikan najis, yaitu najis mughallazah ya. Karena najis itu terbagi menjadi tiga: najis mughallazah, najis mughallazah, dan najis mutawassithah. Nah, sedangkan yang saya jelaskan saat ini yaitu mengenai tata cara menyucikan daripada najis mughallazah. Caranya itu sangat mudah ya. Sebelum itu juga dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua teks atau naskah yang dianggap sebagai hadis Nabi padahal bukan hadis Nabi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya maka kita akan langsung saja ke penjelasannya, itu ada prakteknya, nanti setelah ini akan saya jelaskan. Ya, lanjut ya. Sebagai contoh atau sampel, sini udah ada setengah gelas teh. Nah, teh ini kita umpamakan sebagai najis mughallazahnya, karena najis mughallazah itu air kencing daripada bayi yang belum minum ataupun makan apa-apa selain daripada air susu ibunya. Nah, kita umpamakan ini air kencing dari bayi tersebut ya, kita siapkan air kencing dan lap ini biasanya langsung saja kita tuang sedikit. Nah, ini misalnya air kencing, bersihkan cukup dengan di lap saja, bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman, untuk dibersihkan dengan lap sampai bersih, sampai kering. Setelah itu udah itu aja teman-teman, jadi cukup dibersihkan dan selesai. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai dua teks yang bukan hadis tapi sering dianggap oleh orang-orang sebagai hadis. Untuk yang selanjutnya mari kita jelaskan. Baik, untuk soal yang lanjut ya, kita soal yang kedua itu menjelaskan mengenai dua teks atau naskah yang sebenarnya bukan hadis tapi dianggap oleh orang-orang itu sebagai suatu hadis. Sebagai contoh, ada sebuah yang dianggap oleh orang-orang itu hadis, itu yang berbunyi bahwa kita kaum yang makan bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Itu dalam konteks ulumul hadis itu merupakan hadis yang dhaif karena ditinjau dari para sanadnya, para perawinya itu dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. Maknanya benar, namun sanadnya itu dhaif, sehingga dikatakan bahwa hadis itu juga dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. Nah, faedahnya apa dari hadis tersebut? Nah, faedahnya bahwa seseorang baru akan makan itu sebelum sebaiknya jika sudah lapar atau sudah membutuhkan. Nah, dan ketika makan pun tidak boleh berlebihan, dalam artian sampai benar-benar kenyang, itu artinya secukupnya saja. Misalkan ya demi kebutuhan sehari-hari, tidak perlu berlebihan dan tidak perlu terlalu kenyang. Karena apa? Karena dilihat dari segi sosial ya, itu sebenarnya banyak orang yang bukan daripada makan yang kita makan tersebut.
Kemudian terkadang Rasul pun dalam suatu riwayat mengajak para sahabat untuk ke tempat sebuah jamuan makan. Kemudian beliau menjamu mereka dan meminta mereka untuk makan. Nah, kemudian mereka makan sampai kenyang. Setelah itu baru Rasul SAW makan beserta para sahabat yang belum makan. Artinya ada kesetaraan dalam makan. Itu hadis yang pertama. Nah, hadis yang kedua itu mengenai naskah atau teks tentang an-nazabatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Banyak di kalangan masyarakat itu menganggap bahwa teks tersebut itu merupakan sebuah hadis, padahal bukan. Itu hanya kalau di kita bisa disebut dengan mafhuzat ya. Nah, mafhuzat itu merupakan sebuah kata, penggalan kata yang memang maknanya sangat dalam, bagus, mirip-mirip dengan hadis Nabi. Tapi mafhuzat itu sekali lagi saya terangkan bukan hadis Nabi. Nah, dalam mafhuzat tersebut an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Benar, itu faedahnya agar kita selaku umat Nabi Muhammad senantiasa menjaga kebersihan, menjaga keelokan di sekeliling kita. Karena kalau tidak ada kata kebersihan sebagian dari iman, maka tidak maksud dari naskah itu untuk agar kita selaku umatnya bisa selalu menjaga kebersihannya, karena dicantumkan kata sebagian dari kebersihan. Nah, mungkin itu penjelasan daripada dua teks yang bukan hadis Nabi tapi dianggap sebagai hadis Nabi. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini dari saya, Hamid Akmal. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan seluas-luasnya. Apabila ada kata-kata yang kurang santun, saya mohon ampun.